Tubuh Indra L. Bruggman kembali berisi setelah sebelumnya sempat kurus lantaran mengidap penyakit hipertiroid. Kendati tubuhnya kembali naik puluhan kilo, namun sisa-sisa pasca sakit itu masih terlihat, khususnya di bagian mata yang masih terlihat cekung. Kondisi Indra kini berangsur-angsur membaik dan Indra pun sudah kembali beraktivitas di kedai kopi miliknya. Setelah dinyatakan sehat oleh tim dokter, Indra pun kini tak lagi melakukan pengobatan di rumah sakit Malaysia. Baik, kabarnya baik-baik aja, semakin sehat sekarang. Alhamdulillah sekarang badannya udah naik lagi, udah mungkin naik 15 kilo sekarang. Sekarang udah naik 15 kilo ya, udah mulai berisi sini udah mulai berisi daripada yang terakhir kita wawancara waktu itu. Ya udah kondisi udah jauh lebih baik lah. Terakhir berobat ke Malaysia sana, terus kata dokter di Malaysia nggak usah datang lagi ke sini karena sayang uangnya, mendingan nanti kamu berobat aja di Jakarta. Saya kasih resep yang harus kamu minum. Untuk sembuh 100% sepertinya belum, lantaran Indra masih harus rutin menjalani konsultasi ke dokter di tanah air. Dan tentunya mantan pemain sinetron Gini Ojini ini masih wajib minum obat. Ia pun belum mengetahui sampai kapan menyudahi konsumsi obat-obatan. Sekarang tuh masih agak sugesti. Jadi kalau misalkan kayak syuting, kayak kemarin kan saya mesti sempat karena merasa badan enakan, saya stop obatnya. Saya nggak mau ketergantungan tadinya. Tapi begitu saya mau syuting di acara TV, saya minum dulu karena buat sugesti gitu. Oh, oke. Jadi untuk biar tenang aja sebenarnya. Gitu. Kayak sekarang mau kesini nih, saya minum dulu obat satu. Oh, gitu. Gitu. Padahal sebenarnya tanpa minum itu pun udah nggak ada masalah sebenarnya. Udah nggak gemeteran sih. Iya. Itu obat sugesti aja itu yang masih dilakukan. Sekarang masih minum obat seperlunya aja. Dokter bilang nggak boleh di skip sih. Cuman karena ini masih suka bandel. Sampai berapa lama nggak boleh di skip? Sampai 9 bulan. Sampai 9 bulan. Cuma kadang-kadang kan lupa, kadang-kadang malas bun gitu. Jadi Kadang-kadang kita merasa jangan terlalu mengotori ginjal gitu kan. Kadang-kadang begitu kan ada perasaan-perasaan. Aduh, gue minum obat terus nanti kasihan badan gue gitu. Dan jangan berhenti minum obatnya sebelum dikasih tahu sama dokter memang harus stop. Sebelumnya banyak yang tak menyangka jika Indra mengidap penyakit hipertiroid. Indra pun demikian. Indra percaya jika penyakitnya itu tumbuh usai ibunda tercinta tutup usia pada tahun 2020 lalu. Kesedihan, terpuruk, dan lebih kerap menutup diri karena ditinggal oleh orang yang ia cintai menjadi musabab penyakit itu tumbuh di dalam tubuhnya. Dan kini, Indra sudah bisa melaluinya. Intinya, Indra diminta oleh dokter agar rileks dan jangan sampai stres berkepanjangan. Karena kehilangan seorang ibu itu adalah kehilangan cinta pertama bagi anak laki-laki. Sedekat apa sih? Deket, kita kan satu rumah. Beliau kan nggak sakit apa-apa, cuma jatuh gitu ya. Dan nggak ada omongan apa-apa kalau mau pergi. Bahkan pada saat sakit, saya bercanda-bercandain gitu. Karena kan beliau suka dengerin lagu Didi Kempot sama lagi tuh. Jadi saya gue bilang bosen ya, gue bilang gitu dengerinnya begini mulu gitu. Saya bercandain campur sari beliau. Berarti ya dengerannya. Gitu. Begitu beliau nggak ada kayak kok gini ya gitu. Kok mama nggak ngomong gitu. Kok mama nggak bilang ya gitu. Kok nggak ada tanda-tanda apa-apa yang saya nggak berharap endingnya tuh kayak begini. Karena masih banyak cita-cita dan angan-angan yang saya pengen lakuin sama mama gitu pada saat itu. Gitu. Makanya kepergiannya tuh ya, kalau dibilang kaget. Kalau sampai sekarang juga kalau nggak inget dan nggak ada yang bilangin bahwa Dra, jangan nangis, kasihan ke almarhumah kalau kamu sedih terus. Karena mereka tuh orang meninggal bukan cuma meninggal pergi begitu aja dan nggak ngeliat gitu. Mereka juga masih ngeliatin kita. Jadi kalau mereka lihat kamu masih sedih, kasihan ke merekanya. Karena saya stop untuk nangis. Berapa lama tuh harus membutuhkan untuk bisa kuat sampai nggak nangis? Setahun ya kehilangannya ya. Kemarin saya cek lagi, hormonnya masih perlu direparasi lagi, perlu dikasih obat lagi. Cuma setidaknya kalau ngobrol sama orang udah tenang sekarang.
gitu ya. Udah bisa fokus lagi kalau diajak ngobrol, udah nggak takut, udah nggak gemeteran, yang paling penting itu. Terus dia bilang nggak usah khawatir soal masalah penyakitnya karena ini bukan masalah yang terlalu serius. Yang penting kamu happy gitu. Jadi ya udah sampai sekarang minum obat masih. Melihat kondisi Indra yang mulai membaik dari segi fisik dan psikis membuat keluarga dan juga para sahabat bahagia. Puncak kondisi tubuh Indra mengecil adalah pada Agustus lalu. Tak jarang banyak yang menuding saat itu jika Indra mengkonsumsi narkoba hingga tubuhnya kurus. Namun semua isu miring itu terbantahkan. Kini Indra ingin sembuh total. Pola hidup dari mulai makanan hingga minum mulai dijaga. Namun yang sulit, ia tak bisa menyetop kebiasaannya untuk meminum kopi meski sudah dilarang oleh dokter. Ngopi gua. Ya ngopi karena pagi-pagi harus perlu kopi. Ya secara ada bisnis kopi jadi udah nggak mungkin kayaknya kalau nggak ngopi. Ya paling dikurangin aja dikit-dikit. Yang pasti udah nggak boleh ngopi, nggak boleh ngerokok, nggak boleh minum. Bukan minum sih. Garam juga harus garam tertentu, terus juga mie instan, ya gitulah, sipun yang masih banyak gue langgar. Mereka bilang, oh Indra sekarang udah segeran, lain kata udah gendutan sekarang. Karena memang udah berisi banget, udah beda banget dari bulan Agustus ya, gue 13 kiloan, sekarang udah naik lagi, jadi ya mereka udah seneng aja lihat badan kondisi udah balik lagi seperti dulu. Lantas benarkah Indra kini lebih fokus membangun kerajaan bisnisnya ketimbang harus kembali lagi ke dunia hiburan tanah air yang melambungkan namanya? Benarkah karena kantung mata itu yang membuat Indra tak percaya diri dengan penampilannya di layar kaca? Kalau entertain kayaknya udah nggak ngambil untuk sementara waktu karena ini gue nih kayak jadi ada kantong matanya jadinya. Gue berapa kali wawancara di stasiun TV untuk interview dan ternyata pas gue lihat hasilnya gue tuh kayak orang baru bangun tidur gitu. Makanya gue stop dulu untuk acara-acara TV. Yang stripping juga gitu. Karena bukan kondisi fisiknya, kondisi matanya akan bisa hilang nanti. Tapi mungkin text time perlu waktu berapa lama. Mungkin sekitar setahunan kali ya. Kalau gue rajin untuk konsultasi ke dokter, udah gitu juga minum obatnya memang disiplin gitu. Oh enggak pensiun dini lah, gue kan masih muda. Enggak pensiun, cuma sampai kondisi benar-benar fit dan orang juga jadi nggak bertanya-tanya gitu. Indra kenapa sih gitu. Matanya kok kayak kelihatan sekarang mukanya kayak lelah, kayak baru bangun tidur lah apa segala macam. Jadi ya untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan seperti itu sih sebenarnya. Difokusin aja lah, terlalu banyak bisnis juga nanti akhirnya kita jadi nggak fokus. Itu ini aja dulu 2 yang kita fokusin, bisnis coffee shop sama bisnis fashion muslim. Ya untuk sementara pending aja dulu, ditolak-tolakin aja dulu sementara karena sekarang juga untuk stripping juga kan waktunya nggak mungkin ngurus kafe, ngurus usaha brand baju-baju muslim dan gue juga baru ngeluarin lagi baju untuk laki-lakinya kayak kemeja kayak begini gitu. Jadi waktunya juga nggak memungkinkan kecuali kalau memang waktunya untuk dunia entertain sejam, 2 jam, 3 jam masih bisa lah. Tapi kalau untuk whole day seharian kayak dulu syuting dari pagi sampai pagi udah nggak mungkin kayaknya, kondisinya nggak kayak dulu soalnya. Paling acara-acara talk show gitu-gitu aja yang simple aja yang cuma sejam 2 jam.